anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di pembelajaran fisika kelas minat kelas 1 atau kelas 10. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan atau biasanya disingkat dengan GLB. Selamat belajar anak-anak, semoga mudah dipahami. Yuk anak-anak, siapkan buku kalian, kita mulai belajar. Nah, di video sebelumnya sudah Ibu paparkan mengenai gerak lurus secara umum, di mana gerak lurus nanti dibedakan menjadi dua, ada yang disebut dengan GLB, ada yang disebut dengan GLBB. Nah, yang pertama kita bahas mengenai GLB. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam GLB, di mana bergeraknya suatu partikel itu dengan kecepatan konstan. Ya, jadi V-nya itu adalah konstan. Kalau V-nya konstan atau dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti nilai dari percepatannya itu adalah sama dengan 0. Itu perlu kalian ingat ya anak-anak ya. Nah, untuk perumusannya sendiri untuk gerak lurus beraturan atau GLB itu hanya satu, di mana rumusnya adalah S atau jarak sama dengan V atau kecepatan dikali dengan T. Rumusnya hanya ini saja ya, di mana S-nya itu adalah jarak, kemudian V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Ya, jarak satuannya meter, kemudian kecepatannya meter per second, kemudian waktunya second. Nah, dalam perumusannya hanya ini saja untuk GLB. Nah, kemudian kita akan bahas grafik dari gerak lurus beraturan. Secara umum grafiknya ada dua anak-anak ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, dimana kalau dia digambarkan dalam grafik dia seperti ini. Ya, jadi ini T-nya, di sini V-nya. Nanti untuk grafiknya dia selalu seperti ini. Ya, jadi dia selalu ini dianggap lurus anak-anak ya. Jadi grafiknya itu lurus, di mana artinya di sini kecepatannya yang konstan. Itu grafik yang pertama. Dan untuk grafik yang kedua atau hubungan yang kedua yaitu grafik hubungan antara S atau jarak dengan waktu atau T. Ya, jadi di mana kalau dibuatkan dalam grafik dia seperti ini. Ini gambarnya dianggap lurus anak-anak ya. Kemudian dia selalu nanti seperti ini grafiknya. Ya, jadi di sini T-nya, kemudian di sini S-nya. Ya, jadi dia selalu nanti grafiknya seperti ini ya. Jadi gradien garis atau ini disebut ya, yang ini disebut dengan gradien atau kemiringan dari garis. Nah, dimana nanti kalau seandainya ditanya tan alfa, di sini alfa ya, tan alfa itu sama dengan kecepatannya. Ya, jadi dua hubungan dari GLB, di mana yang pertama grafik hubungan antara V dengan T, dan yang kedua grafik hubungan antara S dengan T. Ya, rumusnya hanya ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke contoh soal. Nah, anak-anak perhatikan contoh soalnya, di mana ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 8 meter per second. Nah, di sini kalian disuruh menghitung berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 80 meter. Ya, jadi kalian tetap menggunakan rumus yang ini ya, di mana rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Nah, untuk mencari yang ditanyanya di sini adalah jarak ya, berarti S
waktu yang ditanya. Jadi nah ini nanti tinggal kita rumusnya ya. Jadi kalau ditanyanya waktu, berarti T itu sama dengan S per V. Ya, sudah ya anak-anak ya. Oke, mari kita jawab pembahasan atau penyelesaian yang diketahuinya. Ingat selalu buat yang diketahui ditanya ya. Diketahuinya V-nya sama dengan 8 meter per second. Kemudian jaraknya S-nya sama dengan 80 meter. Yang ditanya T. Kita jawab ya. Dimana T sama dengan S per V. S-nya berapa? S-nya 80 per T-nya, V-nya 8. Jadi hasilnya 10. Oke, untuk satuannya ini kan 80 meter. Kemudian kalau ini 80 meter, kemudian yang ini 8 meter per second. Jadi satuannya adalah 10 second. Jadi waktu yang diperlukan adalah 10 second. Nah, ini materi kita mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Nanti rumusnya seperti ini anak-anak ya. Jadi silahkan diingat. Nanti kalau yang ditanya V, berarti kan V sama dengan S per T. Ya, sekian pembahasan Ibu mengenai materi kita kali ini. Mudah-mudahan video yang Ibu buat ini, video pembelajaran ini mudah dipahami dan mudah dimengerti, bisa membantu anak-anak dalam pembelajaran. Terima kasih, selamat belajar, stay healthy anak-anak ya.